Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami PT Global Trend Indonesia, tentunya dengan produk biofarming. Para G-Trend Indonesia dan para petani dan tentunya juga para pebisnis pertanian Indonesia. Hari ini kita berada di satu pembudidaya ikan, yaitu milik dari Dr. Deddy Supriyadi, SPIMM. Beliau alhamdulillah sudah melakukan kerjasama dengan kita semua, dengan PT Global Trend Indonesia, yaitu tentang aplikasi daripada biofarming ini. Teman-teman semua, di depan saya ada budidaya lele yang kita gunakan terpal. Juga di sebelah sana ada juga budidaya lele dan patin menggunakan semen, media semen, begitu juga dengan ember. Jadi di areal yang sangat luas ini sudah disiapkan berbagai macam aplikasi budidaya ikan, khususnya adalah lele dan patin. Dan alhamdulillah setelah melakukan satu uji coba yang kurang lebih hampir 1 bulan, bahwa bisa dibilang hasil aplikasi biofarming terhadap budidaya lele, ikan patin maupun ikan lele ya, ini memberikan satu kebaikan. Yang pertama tentunya adalah bagaimana dia bisa menetralisir daripada air yang ada, begitu juga bagaimana dia memberikan kebaikan terhadap ketika ikan mendapatkan asupan makanan. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya biofarming sangat luar biasa, sehingga biofarming bisa digunakan di berbagai aplikasi, baik itu pertanian maupun perkebunan maupun budidaya ikan dan tentunya peternakan juga. Sahabat G-Trend dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami berada di budidaya ikan, yaitu Saung Inovasi Perikanan Kelautan Mina Jala Satrio, Kabupaten Cirebon. Luar biasa sekali. Bersama saya adalah Dr. Deddy Supriyadi, APIMM. Beliau dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya, Universitas Pajajaran di Bandung. Para G-Trend Indonesia, kita sudah melihat bagaimana film yang sudah kami berikan, yaitu aplikasi di lapangan mengenai budidaya ikan lele dan ikan patin. Dan alhamdulillah kami PT Global Trend Indonesia sudah bekerja sama dengan Pak Doktor mengenai aplikasi di lapangan penggunaan biofarming. Pak Dokter, selamat siang. Selamat siang, Pak Taufik. Alhamdulillah Pak Dokter, kita ketemu kembali. Hari ini teman-teman semua pengen mendengarkan apa yang sudah diaplikasikan oleh Pak Dokter mengenai pemanfaatan biofarming terhadap budidaya ikan lele dan ikan patin, Pak. Gimana Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Selamat siang dan salam sukses buat para pembudidaya ikan semua. Alhamdulillah saya berbudidaya ikan atau membudidayakan ikan khususnya di komoditas patin dan lele ini sudah cukup lama, hampir 15 tahun. Oh, 15 ya. tahun ya. Nah ini alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Taufik dengan produk biofarming, yaitu dari G-Trend Indonesia. Alhamdulillah kita bisa untuk mengaplikasikan. Ini barangnya kecil ya, tapi manfaatnya yang banyak. Jadi teman-teman para pembudidaya ikan, jangan ragu gunakan biofarming untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Nah ini nanti aplikasinya, kebetulan saya kolamnya alhamdulillah punya 3 model. Yang pertama ini model kolam semen ya. Kolam semen ini ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang kotak, dan ada juga yang bulat ya. Yang kedua kita bisa lihat di sana adalah model dari bahannya plastik terpal tapi istimewa, yaitu yang dinamakan dengan polyester berlapis polyvinyl klorid, bisa tahan di atas 5 tahun ya. Kita lihat di sana, itu model yang kedua. Dan yang model ketiga adalah ini yang kita kenal dengan budidaya lele dalam ember, yang saya namakan
Bulemberma, yaitu budidaya lele dalam ember di rumah. Nah teman-teman, kalau kita aplikasi yang mudah ya, yang simple, satu wadah ini kita cairkan dulu, diencerkan dengan air 1 liter ya, 1 liter, biarkan 1 kali 24 jam dulu biar dia bereaksi ya, nanti biasanya itu mengeluarkan gas. Nah kemudian setelah itu bagaimana aplikasinya? Nah ini aplikasinya kita yang mudah saja, yang kecil dulu nih contohnya, yaitu di dalam ember ini saya jamin, yaitu untuk lele pada tebarnya ini, untuk ember yang berukuran 80 liter ini berkisar sekitar 60-65 ekor. Nah untuk air ya di ember ini beda dengan di media yang lain, yaitu media semen, media kolam terpal, karena medianya besar. Nah di budidaya di ember ini atau Bulemberma ini sangat, airnya kalau tidak ada perlakuan itu 1 minggu itu bau ya. Nah kalau lewat tidak diganti ini sebelum menggunakan ini ya, bio farming, itu 10 hari itu sudah ikan bisa mati. Jadi teman-teman semua dengan nanti aplikasi bio farming ini, kemarin saya sudah aplikasi, jadi sebelum tebar ikan pada hari pertama air diisi ini langsung diencerkan kurang lebih 1 wadah, ada gelas takarnya di sini, ditambahkan air 10 liter, campurkan di wadah ember ini, biarkan sama 4-5 hari ya, biar dia bereaksi dulu. Nah pada hari yang kelima untuk air tanah ikan masuk, tapi kalau untuk yang air PDAM itu 1 minggu, karena biasanya ada kaporit dan lain-lain. Nah kalau misalkan ini dikasih bio farming, maka penggantian air ini insya Allah bisa lebih lama, bisa 10-2 minggu. Nah pembuangan air ini sekali lagi teknisnya jangan dibuang total, tapi dibuang 3/4-nya ya, dibuang 3/4-nya, sehingga pada saat ikan yang masih ada itu tidak stres, tidak kaget dengan menambah air yang baru. Setelah diisi 3/4-nya dibuang, tadi maksudnya dibuang 3/4-nya, maka isi dengan air yang baru ya, air yang baru, jangan diberi pakan dulu. Nanti kalau pengisiannya pagi, sorenya baru dikasih pakan. Nanti soalnya kalau enggak dikasih makan biasanya dia muntahkan, karena dia perubahan dari ketinggian aja lele itu pasti stres, kaget, pasti dia muntah. Makanya kalau mau diadakan pengurasan jangan dikasih makan dulu Pak Taufik. Ya, kalau dikasih makan disurutkan pasti kebuang, muntah dia. Ya. Nah jadi insya Allah saya akan berkolaborasi dengan Citren Indonesia melalui produk bio farming ini. Ke depan mangga silakan, nanti kalau teman-teman para pembudidaya ikan dengan lahirnya Bulemberma, budidaya dalam ember di rumah ini, manfaatnya pertama adalah untuk mengisi waktu luang, baik saat COVID ataupun sekarang new era atau new normal ya. Yang kedua adalah sebagai hobi. Yang ketiga adalah untuk memanfaatkan space pekarangan yang sempit yang ada. Yang keempat adalah untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, ini yang penting karena sistemnya yang dinamakan dengan aquaponik. Jadi kalau aquaponik itu memelihara ikan dan tanaman secara berbarengan. Nah, yang kelima, ya ini yang bisa diaplikasikan ke teman-teman seluruh Indonesia, yaitu bisa untuk kegiatan ibu PKK atau kelompok wanita tani nelayan, ataupun juga untuk dharma wanita, baik lembaga, kementerian, dinas, di kelurahan, kecamatan bisa memanfaatkan ini. Tapi harus tahu ilmunya. Nah, tahu ilmunya harus hubungi Citren ya. Nanti saya hadir di sana. Nah, insya Allah. Dan silakan kalau mau berkunjung di Saung Inovasi Mina Jalan Satrio ini ya, beralamat di Bumi Kepomongan Indah, Blok F nomor 6, RT 4 RW 5, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kalau mau berkunjung atau pelatihan, nanti bisa dikolaborasikan dengan Pak Taufik ya. Pelatihannya gratis, tidak ada biaya, nol biaya ya, nol biaya. Kita ingin menginovasi masyarakat seluruh Indonesia ya, agar budidayanya berhasil. Karena ini banyak yang order saya, Pak kok airnya hitam, kok ikannya mati, karena awalnya tidak tahu ilmunya. Ya, nah kemudian ini media kangkungnya juga kita istimewa,
kita mulai dari penyemaian. Kita ada di sana disemai ya, tidak dari beli basah dipotong, tapi kita nyemai dari awal. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih maksimal dan juga ketahanan pangan keluarga. Itu saja Pak Taufik. Baik, Pak Dokter, Oke. terima kasih Pak Dokter atas informasi. Mudah-mudahan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, itu perbincangan kami dengan Dr. Dewi Supriyadi, APMM, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu motivasi buat kita semua bahwa bio farming sangat layak untuk bisa diaplikasikan di budidaya ikan gitu ya Pak Dokter ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.